Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diaktifkan kameranya, mahasiswa. Oke, lagi gimana? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Ya, kedengaran ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Baik. baik, Bu. Ya, Bagaimana, Bu, kabarnya, baik Bu? ya. Ya, alhamdulillah baik juga. Mohon maaf, Ibu sedang di mobil ya, lagi di perjalanan. Untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya, betul ya? Ya, Ya, Bu. pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, diharapkan pada pertemuan hari ini mahasiswa setidaknya ada 10 orang ya menampilkan RPP-nya. Nanti setelah 10 orang itu menampilkan RPP, silakan dicatat ya apa saja yang perlu ditambahkan, apa saja yang tidak perlu dimasukkan di dalam RPP ya. Kemudian nanti kalau dilihat bagaimana model pembelajaran yang ada di RPP itu sendiri ya. Contohnya dengan materi sepak sila, contoh ya. Nah, di sepak sila itu pada kegiatan inti apa saja yang diberikan oleh temanmu. Contohnya, misalnya ada 3 model, misal ya. Yang pertama, tipenya itu dia dicobakan sendiri dulu melakukan sepak sila ya, coba sendiri misal. Kemudian model kedua itu siswanya berpasangan gitu ya, berpasangan contohnya. Kemudian yang ketiga seperti apa? Nah, itu yang harus jadi fokus kamu ya, karena nanti kan setelah RPP selesai semua kita bahas ya, kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Setelah itu kita akan praktekkan ya, langsung praktek mengajar di lapangan. Ya, oleh sebab itu semakin banyak kita sudah presentasi untuk memaparkan RPP-nya tadi, semakin cepat nanti kita akan praktekkan di lapangan. Begitu ya. Nah, mengapa Ibu tadi WA dari kemarin tuh sepertinya tidak direspon oleh mahasiswa sekalian ya? Pada hari apa itu Ibu sudah bilang silakan untuk mengumpulkan RPP. Baca nggak di WA grup kita? Ada ya itu ya story-nya. Ya, Nah, Bu. tunggu-tunggu nggak ada nih yang ngirim. Apakah kamu nggak buat? Ibu nggak tahu ya. Jadi tolong dibuat dulu RPP-nya itu, mau di SD, mau di SMP, atau maupun di SMA maupun di SMK, di 4 jenjang pendidikan itu, nanti kita secara bersama-sama membahas ya RPP yang sudah mahasiswa buat gitu. Karena mata kuliah didaktik metodik ini ya ada kaitannya tentang nanti kamu akan mengajar. Begitu. Kalau kamu tidak tahu isi dari perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP, kamu bakal bingung. Ya, kamu bakal bingung dan tidak punya rencana. Nggak bisa seperti itu. Kalau ngajar harus ada perencanaan. Bisa dipahami ya? Instruksi Bu ya. Ya, Bu. Oke, Mas. Nah, Ya, Bu. silakan yang belum ya pada pertemuan yang sebelumnya itu kan sudah tuh ya Wan. Nah dicatat Wan tanggal berapanya Wan. Ada Desi ya, kalau nggak salah tuh ya ada Wanda, terus ada Agi itu belum ya, Agi itu belum dapat, terus ada yang dapat
sila perguruan tinggi ya. Jadi tolong diperbaiki. Oke, silakan Wanda atau Desi gitu ya. Tolong diarahkan teman-temannya ya untuk memaparkan RPP yang sudah kamu buat. Oke, jadi sistemnya Agi 10 orang itu tampilkan dulu. Ya, 10 orang nampilkan, nanti di akhir secara bersama-sama kita koreksi. Gitu ya, tolong dibantu ya. Wanda, dicatat nama-namanya yang sudah menampilkan RPP. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah melanjutkan lagi siapa yang belum menampilkan. Kurasa itu ya tambahan dari Ibu. Pak Yakrus nampaknya belum hadir ya. Sudah ada Bu, Pak Yakrus Bu. Sudah hadir Bu, Bu Sylvi. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Ya, Halo. Pak, Pak. Iya. Ini mereka belum menampilkan gitu Bu Sylvi, RP. Belum Pak. Hari ini Pak. Kenapa ya mereka kok belum menampilkan gitu? Iya Pak, pertemuan yang lalu itu Pak, mereka itu ada yang salah Pak, ada yang dia baru melihat silabus dan silabusnya itu di tingkat perguruan tinggi Pak, bukan di sekolah. Oke. Ya. Iya Pak. Nah, ya jadi sekarang tidak ada lagi kendala mereka untuk nyusun RPP kan? Iya Pak. Atau ada mahasiswa ada kendala dalam menyusun RPP? Halo? Halo? Halo Pak. Ya. Gimana? Ada masalah dalam menyusun RPP itu? Hah? Kan sudah dijelaskan oleh Bu Sylvi, kamu pilih ya tingkat satuannya SD, SMP, atau SMA. Lalu nanti kamu pilih materinya, sepak sila, sepak kura, paha, hidik, atau passing, atau servis boleh itu, ya. Kalau servis, smash, blok, nah itu sudah tingkat tinggi itu. Tapi kalau kamu ingin milih itu juga enggak apa-apa materinya. Ya, jadi satu kelompok itu harus dengan materi yang berbeda. Oke. Ada masalah dalam RPP kamu? Halo? Halo, Pak. Halo Pak. Ya, ada pertanyaan RPP. Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kenapa kok belum ada yang tampil RPP itu? Kelompoknya sudah dibagi, kelompoknya? Individu Pak. Kelompok yang 10 kelompok itu sudah dibagi belum? Halo? Itu tugas individu Pak, siapa yang sudah 10 orang itu. Ya, jadi masing-masing satu kelompok 10 orang. 10 orang itu masing-masing membuat RPP. RPP-nya itu dalam 10 orang itu materinya tidak sama. Tapi kalau dengan kelompok yang lain mungkin bisa sama. Tapi satu kelompok tidak boleh sama RPP-nya. Ya, yang sudah tampil RPP, sudah ada yang tampil RPP? Sudah ada belum yang tampil RPP-nya? Halo?
Belum Pak, baru mengirimkan di grup saja Pak 5 orang. Oh, di grup sudah ada. Ya Pak, 5 orang. Ya, kalau sudah ada di grup ya boleh ditampilkan. Masing-masing kamu harus ada tampilan presentasi untuk RPP. Selesai nanti tampilan RPP baru kita praktekkan. Ya. Nah, kalau kamu belum buat, kita belum tahu, belum bisa mengoreksi. Ya, jadi buat dulu, soal nanti salah benarnya, benar salahnya nanti kita koreksi sama-sama supaya nanti pada saat itu RPP-nya sudah bagus. Nah, sekarang kalau sudah ada belum RPP-nya? Yang sudah ada RPP-nya boleh silakan ditampilkan. Formatnya kan sudah dikasih kemarin, format RPP. Halo? Iya Pak, sudah Pak. Nah, format RPP. Kamu tinggal ngisi itu format itu. Ya, tinggal isi formatnya itu. Nah, jadi sekarang RPP itu RPP luring, bukan RPP daring. Karena nanti akan kita praktekkan langsung di lapangan. Nah, kita praktek kalau sudah dipresentasikan RPP-nya. Ya, kalau RPP-nya belum dipresentasikan, mana kita mau praktek? Ya, bisa ditampilkan yang sudah mengirim di grup itu. Halo? RPP yang sudah dikirim di grup itu bisa ditampilkan. Halo? Ya Pak. Wanda. Ya Pak. Siapa yang sudah punya ngirim di grup? Zainuddin, Beni, Agi, Desi, sama saya Pak. Nah, ya coba tampilkan yang sudah ada itu. Ya. Ya, punya Wanda coba tampilkan dulu, punya Wanda. Baik Pak. Kalau ada isinya per bulan, sebulan sekali enak. Bisa tampilkan punya Wanda? Bisa Pak, bisa. Siapa hostnya siapa? Saya Atau sendiri kirim Pak. ke sudah berarti bisa ditampilkan. Coba langsung seksi juga jadi contoh bagi yang lain. Silakan dibuat, silakan ditampilkan Wanda. Yang sering pertandingan malah koordinasi. Cabur-cabur lain itu. Izin Pak sebelumnya. Yang punya Ya. Wanda nih Pak, materinya itu ada beberapa teknik dasar Pak, bukan hanya satu. Oke, coba tampilkan dulu nanti kita koreksi. Ya. Ya Pak. Ini Ya. sudah tampil belum? Silakan tampilkan dulu, presentasikan dulu. Sudah tampil Wanda. Sudah tampil ya Bu. Nah, Ini langsung Anda jelasin ya Bu. ya Wan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada yang pertama itu ada identitas pelajaran. Di sini saya mengambil di jenjang kuliah jenjang SMP, yaitu SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan.
mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kelas 7 semester 1 pertemuan 1 alokasi waktu 1 kali 40 menit. Materi pokok permainan sepak takraw. Selanjutnya ada standar kompetisi, yaitu mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga standar yang terkandung dalamnya. Kompetisi dasar mempraktikkan dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan, yaitu permainan sepak takraw, lanjutan dan koordinasi yang baik, serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat mengetahui berbagai macam teknik dasar sepak takraw. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam gerakan teknik dasar sepak takraw dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui fungsi dari macam-macam teknik dasar. Materi pembelajaran adalah pengenalan macam-macam teknik dasar permainan sepak takraw. Metode pembelajaran yaitu ceramah dan tanya jawab. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang pertama, menyiapkan siswa. Siswa dibariskan dalam formasi 2 bersak dengan rapi. Lalu berdoa dan salam. Siswa diperkenalkan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dalam barisan. Kemudian guru membuka pelajaran dengan salam. Selanjutnya adalah presensi, yaitu di mana guru mengabsen siswanya dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada persepsi. Siswa memberikan kesempatan untuk mengungkapkan sejauh mana mereka mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Lalu, penyampaian topik dan tujuan. Nah, pada tahap ini, guru menyampaikan topik pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yaitu teknik dasar sepak takraw, dan menjelaskan sedikit tentang deskripsinya. Kegiatan inti, yaitu penyampaian materi. Yang pertama ada materi sepak sila dan pengertian sepak sila. Yang kedua ada cara melakukan sepak sila. Dan yang selanjutnya ada sepak kura atau cungkil. Ada pengertian sepak kura dan cara melakukannya. Selanjutnya ada sepak tapak, pengertian dan cara melakukannya. Dan ada sepak simpo, ada pengertian dan cara melakukannya juga. Dan selanjutnya ada sepak mula dan cara melakukannya. Nah, di kegiatan penutup, guru menanyakan lagi kepada siswa tentang materi yang dibahas tadi atau yang dijelaskan oleh guru tadi. Setelah itu, guru memberikan atau mengambil kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya ada sumber, alat, dan media pembelajaran. Sumber ada Profesor Luther, ada sebuah buku, Mari Bermain Sepak Takraw. Dan alat yang digunakan adalah bola takraw, fluid, dan net. Media pembelajaran ada gambar dan video. Berikut, ini ada penilaian, pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Di sini ada teknik penilaian. Yang pertama, penilaian kompetisi sikap, yaitu diterapkan melalui observasi. Di sini ada lembar observasi sikap sosial. Lalu ada rumus penghitung skornya, ada skor akhir dan skor maksimal. Selanjutnya ada penilaian kompetisi spiritual. Pengamatan yang dilakukan oleh guru. Ini ada tabel penilaian kompetisi spiritualnya dan ada rumus di bawahnya. Selanjutnya ada penilaian kompetisi pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini adalah tes tertulis mensuplai jawaban berupa jawaban singkat dan uraian. Di sini ada instrumen penilaiannya, ada rumusnya, dan
Ini ada beberapa butir pertanyaan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada penilaian kompetisi keterampilan. Di sini ada kompetisi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Penilaian kompetisi terhadap keterampilan dilakukan dengan menggunakan penilaian untuk kerja, kinerja, atau praktek. Praktek misalnya di lapangan atau praktek di olahraga atau melalui presentasi atau bermain dalam permainan sepak takraw sendiri. Di sini ada instrumen untuk penilaian praktek atau kerja. Di sini ada rekapan nilai mulai dari psikomotor, afektif, kognitif, dan spiritual. Baiklah, itulah rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba dari awal, dari halaman pertamanya. Dari halaman pertama gitu. Oh, Wandana ya. Materi identitas, mata pelajaran, materi pokok. Nah, materi pokoknya ini kamu nanti pilih salah satu ya. Permainan misalkan sepak kura atau sepak sila. Ya, sepak sila. Mata pelajarannya sepak takraw. Ya. Oke. Terus di bawahnya, turun lagi ke bawah. Turun ke bawah. Dah. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu, nah kamu belum belajar tentang cara menyusun tujuan pembelajaran. Ya, itu kan ada ABCD, audience, behavior, conditioning, degree. Nah, audiennya siswa sudah oke ya. Lalu behaviornya apa? Mengetahui. Nah, mengetahui itu masuk C berapa itu? Kamu cari C berapa? Ya. Nah, kata-kata operasionalnya mengetahui itu diganti dengan kata-kata operasional yang dapat diukur. Kalau ini berbagai teknik dasar, tidak boleh kalimat berbagai teknik dasar itu, sebab berbagai teknik dasar itu banyak maknanya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama kata-kata personal yang penting. Nah, kamu cari nanti ya tingkatan kata-kata personal itu mulai dari C1 sampai C7. Ya, nah itu macam-macam dari pemahaman sampai nanti evaluasi. Nah, kamu cari kata-kata personal. Yang kedua, siswa dapat memahami
Ketiga, tujuan pembelajaran ini kognitif semua. Mana aspek psikomotornya, mana aspek afektifnya, ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus ada tiga ranah itu. Tiga ranah itu ada ranah kognitif, ada ranah psikomotor, ada ranah afektif. Nah, ya, tujuan pembelajaran secara kognitif siswa dapat menganalisis gerakan teknik, dasar teknik struktural, ya, dengan benar. Itu kognitif. Kalau psikomotornya, siswa dapat mendemonstrasikan gerakan struktural dengan baik. Nah, itu tidak psikomotor. Ini ada ini psikomotornya. Padahal kita nanti akan praktek lapangan. Gitu. Ya, siswa mengetahui fungsi, masih lagi mengetahui. Nah, harusnya ada lagi aspek afektif. Ya, apa aspek afektif itu ada itu di dalam tujuan pembelajaran mencari dalam. Ya, oke, materi pembelajaran. Coba mereka lagi kepada. Izin Pak, suara Bapak di saya kecil Pak. Halo, bisa didengar suaranya? Suaranya bisa didengar? Bisa, Pak. Halo? Ya, halo Pak. Sudah jelas Pak sekarang Pak. Bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Nah, halo? Ya, materi disesuaikan. Ya, materinya disesuaikan. Materi misalkan kalau di sepak bola berarti sepak bola. Kalau materinya sepak silat. Jadi pilih salah satu aja ini ya. Oke, metode pembelajaran ceramah tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab berarti tidak ada prakteknya ini. Kamu ngajar teori ya, Wanda? Izin Pak, nanti itu Anda ganti Pak metodenya mungkin Pak. Kalau hanya ceramah sama tanya jawab berarti hanya ngajar teori, ya, tidak ada prakteknya di sini nih. Oke, terus naikkan lagi, naik lagi. Persepsi apa dituliskan di situ persepsinya. Guru menanyakan tentang sejarah Spatakrau misalkan, ya, atau asal usul Spatakrau. Oke, naikkan lagi. Maaf, tadi saya lagi ngajar di kelas lain ya, nanti aja Pak Gi aja dulu ya. Lagi ngajar. Oke. Ya. Oke, jadi itu ini tadi kan sudah ini. Ini tidak perlu lagi pakai format ini, ya, langsung aja. Terus ke bawah, langsung ke bawah coba. Terus. Benar alat. Oke. Kok kepala sekolahnya ini kok Bu Silvi kepala sekolahnya? Kapan Ibu Silvi itu jadi kepala sekolah, Wanda? Izin Bu, bingung Pak. Wanda naruhnya siapa Pak?
Iya. Sejak kapan Ibu Silpi ini diangkat jadi kepala sekolah? Wanda bingung Pak nama siapa Pak. Jadi saya tolong Ya, Ibu kalau Silvi. kamu praktek di sekolah, itu boleh ditulis kepala sekolah. Tapi kan kamu prakteknya di kampus. Ya, jadi tulis nama pembimbing, dosen pembimbing di situ ya. Ya Pak. Oke, ya. Nah, bagus ya tampilannya. Cuma diperbaiki beberapa hal itu. Ya Oke. Pak. Nah, nanti diperbaiki ya. Oke, Bu Silvi mungkin ada tambahan Bu Silvi. Oke Pak, terima kasih Pak. Hanya sedikit saja Pak ingin menambahkan. Kalau materi yang Wanda buat itu kan terlalu banyak Pak ya. Jadi saran saya, Wanda tolong pilih saja satu Wan. Mau sepak sila, mau sepak kura, ya, atau yang lainnya begitu. Jadi fokus saja satu. Kemudian yang kedua, di kegiatan inti. Nah, yang Wanda tulis itu tidak ada variasi, ya hanya langkah-langkahnya, cara melakukannya 1, 2, 3, cuman kayak gitu kan. Nah, tidak ada gambar. Jadi maksud Ibu, bagaimana kamu ingin mengajarkan materi sepak sila itu di kegiatan inti, Wanda? Ya, apakah siswanya mencoba sendiri dulu? Apakah nanti setelah dia sudah bisa mencoba sendiri, ke tahap berikutnya dibantu sama temannya, begitu. Bisa dipahami, Wanda? Ya Bu. Ya, sehingga pembelajaran itu menjadi penuh dengan variasi ya, khususnya siswa itu bisa bereksperimen. Oh, saya kalau sendiri seperti ini, kalau sama teman seperti ini gitu. Ya, tidak hanya monoton. Oh, satu aja cara melakukan sepak sila seperti ini yang benar. Tuh, ya, paham ya? Jadi Ya, Bu. tolong ditambahkan di kegiatan inti. Langkah-langkahnya seperti apa. Model pertama, kalau bisa buat gambarnya, ya, buat gambar, terus langkah-langkahnya seperti apa, dibagi kelompok kah, atau bagaimana gitu. Itu saja Pak Yakrus, tambahan dari saya Pak. Silakan dilanjut. Oke. Iya Pak. Ibu Silvi, terima kasih masukannya. Khusus Nah, oke Wanda, ada pertanyaan Wanda? saya sendiri. Baik, sebelumnya, Sepertinya tidak ada Pak. Nanti saya perbarui RPP yang telah saya buat ini Pak. Oke ya, nanti perbaiki ya. Ya Pak. Yang pertama materinya dipilih satu aspek saja, jangan macam-macam. Itu apa sepak sila, apa sepak kura. Kan nanti waktunya cuman berapa Bu Silvi? Waktunya 10 menit apa 15? Paling maksimal 15 menit Pak. Jadi 10 menit juga nggak apa-apa. 10 sampai 15 Iya, kan. 15 maksimal. Nah, kamu bisa bayangkan 15 itu apa yang bisa kamu capai. Jadi tidak usah seluruh tekniknya. Kalau seluruh tekniknya 15 menit itu jelas tidak mungkin tercapai tujuannya kan. Jadi pilih salah satu. Ya Pak. Oke. Ya, yang lain Terima kasih ada Pak. pertanyaan Terima yang kasih lain? Bu. Kalau ada masukan untuk Wanda? Oke. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, siapa yang mau tampil lagi? Izin Pak, saya Pak. Oke. Silakan.
Baik, langsung dipaparkan Pak ya. Langsung saja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menampilkan RPP saya. Yang pertama adalah identitas dari RPP, Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Kelapa, kelas 8, semester 1, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Topik materi sepak takraw. Pertama ada kompetensi inti. Dibacakan semua deskripsinya ya, Pak. Ya, dibacakan aja, Gi. Oke, Bu. Siap, Bu. Yang pertama ada kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong. Santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah, menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengerangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lainnya yang sama dalam satu sudut pandang dan teori. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi yang pertama, memperhatikan teknik dasar permainan dan olahraga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasar, memperhatikan teknik dasar permainan sepak takraw, lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan. C. Indikator pencapaian kompetensi. Sama, melakukan teknik dasar sepak sila dengan koordinasi yang baik, menjelaskan teknik dasar, menunjukkan nilai disiplin, semangat, sportivitas, percaya diri, dan kejujuran. Tujuan pembelajaran, pertama, siswa mampu melakukan teknik dasar lanjutan sepak sila dengan koordinasi yang baik. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar lanjutan sepak sila dengan baik. Siswa mampu menunjukkan nilai disiplin, semangat, sportivitas, percaya diri, dan kejujuran. Deskripsi materi pembelajaran. Tema adalah takraw, subtema dasar-dasar sepak takraw. A. Materi reguler. Sepak sila. Sepak sila adalah menyepak bola menggunakan kaki bagian dalam yang gunanya menembak bola, umpan, dan menyelamatkan smash lawan. Walaupun pada dasarnya tindakan ini tidak hanya sekedar untuk menerima bola, menimang, dan menyelamatkan. Materi pengayaan, ada peserta didik diminta untuk mempelajari lebih lanjut mengenai teknik dasar pada sepak takraw, disampaikan serta mempelajari mengenai dasar-dasar sepak takraw. Materi remedial, serta didik diminta untuk mempelajari sepak sila serta teknik-teknik dasar dalam sepak takraw. B. Metode pembelajaran, pertama ada gaya komando dan kompetensi, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan materi. Deskripsi kegiatan pendahuluan. Yang pertama, menyiapkan siswa berbelajar dalam formasi 2 bersab dengan rapi, alokasi waktu 7 menit. Kedua, berdoa dan salam. Siswa diperkenankan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Yang ketiga, ada presensi, guru melakukan presensi atau pendataan kehadiran siswa. Yang keempat, A, persepsi, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan sejauh mana mereka memiliki pengetahuan mengenai materi akan diberikan dan hasil pengalaman mereka mencari informasi. Yang kelima, ada penyampaian topik dan tujuan. Guru menyampaikan topik pembelajaran kali ini adalah dasar sepak takraw dan menjelaskan sedikit tentangnya. Selanjutnya ada inti, kegiatan inti yaitu eksplorasi. Siswa dibariskan setengah lingkaran.
Siswa diharapkan telah mendapatkan informasi mengenai materi pembelajaran. Hari ini dari tugas pencarian informasi yang diberikan pada pembelajaran sebelumnya, media ditunjukkan kepada siswa dengan didampingi penjelasan singkat dari guru. Guru menunjukkan salah satu siswa melakukan gerakan sebagai contoh untuk siswa. Kesempatan untuk bertanya secara individual mengenai materi gerakan dasar sepak takraw untuk unsur lainnya menyangkut materi. Yang F, pertanyaan yang diajukan meliputi teknik, pengaruh salah satu faktor terhadap proses dan hasil, otot yang dominan menggunakan dalam permainan ini, bagaimana bentuk latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam olahraga ini. G, apabila dalam sesi pertanyaan siswa kurang aktif, maka guru akan memberikan motivasi agar siswa tertarik untuk bertanya. Siswa mengeksplorasi untuk mencoba dengan mempraktikkan hasil pengamatan. I, siswa diberikan kebebasan untuk mencoba secara individu maupun dengan seseorang teman. Alokasi waktu 13 menit. Selanjutnya ada pemanasan. Alokasi waktu 25 menit. Pemanasan dilakukan dengan pemanasan statis, dinamis, dan permainan. Siswa berbaris dalam 2 sub dan melakukan pemanasan statis. Mengulurkan kedua tangan ke atas. 1 kali 8 hitungan. Mengulurkan kedua tangan dari sendiri. Begitu juga sebaiknya. Angkat tekuk ke depan kaki kanan 1 kali 8. Angkat tekuk kaki belakang kanan 1 kali 8. Angkat tekuk ke samping luar kaki kanan 1 kali 8. Lakukan gerakan yang sama berganti kaki kiri. Pemanasan dinamis. Kedua tangan di depan dada, gerakan lengan ke belakang, hitungan siku ditekuk, 2 hitungan lengan dan tangan dibuka. 1 kali 8 hitungan. Pemanasan dengan permainan tangkap ekor tupai. 1. Peraturan permainan tangkap ekor tupai. Di situ untuk pemanasan. Saya lanjutkan saja. Selanjutnya adalah elaborasi. Siswa dari guru. Kegiatan di atas dikemas dalam bentuk latihan di mana siswa berpasangan sebagai partner latihan. Langkah-langkah latihan. Oke, di sini langkah-langkah latihan dalam siswa untuk latihan sepak sila. Latihan 1 awalan, tahap awalan dan tahap lanjutan. 1 tahap awalan. Sepak sila dilakukan tidak hanya berlaku pada satu bagian kaki saja, namun disajikan secara profesional antar bagian kaki pemain. Dalam pelaksanaannya berlaku secara umum seperti yang telah dilakukan sebagai pelatih di Indonesia adalah sebagai berikut. Sepak sila kaki kanan kiri dengan menggunakan tali tingkat dasar. Selanjutnya sepak sila kaki kanan kiri yang dilakukan secara bergantian selama 1-5 menit dengan variasi ketinggian bola di antara 20 cm, 50 cm, 100 cm hingga 200 cm sampai 400 cm. C. Sepak sila kanan kiri dengan ketentuan frekuensi pergerakan bola sebanyak 50 kali 100 dan 200 kali tanpa melakukan kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, maka pengulangan dilakukan sampai dengan jumlah frekuensi perkenaan tercapai. Pada teknik dasar tahap awalan ini dilakukan secara perorangan oleh para pemain dengan bimbingan oleh para siswa, dengan bimbingan para guru. Hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan teknik dasar sepak sila ini adalah posisi kaki, tumpu, posisi badan, posisi lengan, dan kaki saat perkenaan dengan bola. Selanjutnya masuk ke tahap lanjutan. Pada tahap ini, teknik dasar sepak sila dilakukan dengan berpasangan. Tingkat kesulitan yang lebih tinggi pada tahap ini lebih ditekankan terhadap siswa seperti yang terbatas pada tahapan umum khusus dalam latihan sepak sila secara dengan pemain siapa saja, akan tetapi pada sebaiknya pasangan diatur serupai pasangan dalam permainan. Hal ini dimaksud agar kekompakan dan kebiasaan secara visual dari siswa terus terjalin antar pasangan regu, dengan demikian akan terus terjaga dan terimplementasi dalam permainan atau game. Contoh, apit umpan berpasangan dengan apit smash berpasangan dengan
dan dilakukan secara bersamaan oleh 3 posisi. Metode latihan sila berpasangan 1-2, jarak lebih kurang 3-4 meter sesuai jarak. Selanjutnya ada sepak sila berpasangan, 2 kali sentuhan dengan formasi 1-2 mengontrol bola dengan kaki kiri dan kaki kiri dan mengepus bola dengan kaki kanan ke arah pemain lain atau sebaliknya. Sepak sila berpasangan 1 kali sentuhan dengan formasi 1-2-3 tanpa mengontrol bola. Melalui sepak sila kanan dan kiri melakukan gerakan mengepus bola dengan ke arah pemain lain. Rotasi arah bola passing dapat diubah. Selanjutnya yang D, sepak sila berpasangan 2 kali sentuhan dengan formasi 1-2-3, mengontrol bola dengan kaki kiri dan mengepus dengan ke arah pemain lain. Nah, rotasi arah bola passing dapat diubah. E, sepak sila berpasangan 1 kali sentuhan dengan pengenaan terfokus pada satu bagian kaki, baik itu kanan maupun kiri, dengan cara berjalan mengitari daerah lapangan bermain atau dengan ketentuan waktu 5 menit. Ketinggian bola dilakukan secara bertahap dari rendah lebih kurang 2-3 meter dari lantai dan mengacu kepada ketinggian bola umpanan. Selanjutnya, yang F, sepak sila berpasangan dengan maksimal 2 kali sentuhan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri dengan cara berjalan mengitari daerah lapangan bermain dengan waktu selama 5 menit. Ketinggian bola seperti tersebut di atas. Dengan 2 kali sentuhan mengontrol bola dengan kaki kiri dan kaki kiri mengepus bola dengan kaki kanan. Demikian hal sebaiknya dilakukan secara dinamis, tidak di tempat. Ketinggian bola sila secara dinamis atau berjalan. Konfirmasi, siswa melakukan rangkaian gerakan secara individual maupun berkelompok 30 menit, alokasi waktu 30 menit dengan tepat yang kita ditentukan, dimulai dari berdiri dan melakukan finishing dengan teknik yang benar, dan penilaian gerakan dilakukan oleh guru. Selanjutnya melakukan pendinginan, kedua tangan di pinggang, gerakan kepala memutar hitungan 2 kali 4. Selanjutnya kedua tangan di punggung, gerakan lengan ke depan dan ke belakang, tangan di pinggang, gerakan pinggang memutar ke kanan dan ke kiri 2 kali 4. Kedua, tangan di lutut, gerakan lutut memutar ke kanan dan ke kiri hitungan 2 kali 4. Selanjutnya ada umpan balik. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam bentuk pemberian motivasi dan pujian atas penampilan siswa. Salah satu atau 2 siswa yang menunjukkan penampilan terbaiknya dan ditujukan untuk menjadikan salah satu contoh yang bagus kepada siswa lain agar lebih termotivasi. Selanjutnya yang B adalah refleksi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pikirkan tadi untuk memenangkan pertandingan? Penugasan pada sesi ini yang dilakukan diskusi dan tanya jawab singkat mengenai pembelajaran telah dilakukan. Siswa diberikan tugas untuk mencari informasi dan mempelajari materi yang akan disampaikan pertemasannya seperti pencarian info, artikel, video, peraturan permainan. Terakhir siswa dibariskan dengan formasi 2 sub dengan rapi, kemudian melakukan doa untuk media, sarana, alat atau bahan, dan sumber belajar, media, gambar atau grafis, alat dan bahan, peluit 1 buah, stopwatch 1 buah, pon 6 buah, bola takraw. Fasilitas lapangan. Tertanda Kepala Sekolah, Indralaya 5 Februari 2002, mahasiswa, tampilan penilaian teknik, penilaian kompetensi sikap bermula dari perasaan, suka atau tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seorang dalam proses suatu objek, sikap juga sebagai ekspresi dari nilai pandangan hidup, sikap dapat dibentuk sebagai terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan, ada observasi, sikap dan perilakuan keseharian peserta didik, direkam melalui pengamatan dan penggunaan format yang berisi jumlah indikator, pelajaran yang secara umum, pengamatan terhadap sikap dan perilaku
yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilaku yang diamati guru. Lembar observasi sikap sosial, instrumen yang digunakan untuk penilaian sikap. Selanjutnya ada rumus penghitungan skor, skor akhir, skor maksimal, keterangan. Yang B adalah penilaian kompetensi spiritual. Bentuk penilaian kompetensi spiritual yang digunakan adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru, instrumen penilaian kompetensi spiritual. Ada jumlah skor maksimal, rumus penghitungan skor, skor maksimal. Selanjutnya ada C, penilaian kompetensi pengetahuan. Bentuk penilaian kompetensi pengetahuan yang digunakan adalah tes tertulis dengan mensuplai jawaban berupa jawaban singkat dan uraian. Instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Ada tabel jumlah skor maksimal dalam nilai kognitif 12, penilaian kognitif, bukti pertanyaan, keterangan, terus D, penilaian kompetensi keterampilan, adalah tabel keterampilan, penilaian, jumlah, dan terakhir ada rekapitulasi nilai. Jumlah skor diperoleh, nilai akhir, keterangan. Mendapatkan nilai sangat baik jika skor antara 91 sampai 100, mendapatkan nilai baik jika skor antara 80 sampai 90, mendapatkan nilai cukup jika skor antara 70 sampai 79, mendapatkan nilai kurang jika skor antara 60 sampai 69, mendapatkan nilai kurang sekali jika skor antara kurang dari 60. Oke, baik, terima kasih. Itu saja untuk paparan saya mengenai RPP. Pada Silok Takraw, tema adalah sepak sila. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yakrus, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak Yakrus? Oke, Bu Sulpi, terima kasih. Ya, yang pertama formatnya ya. Ya, ini yang tampil siapa? Rahmat, Agi Rahmat. Ya, sama dengan yang tadi. Topiknya itu kan topik dari sembilan materi itu sepak takraw. Nah, sepak takraw itu apa ya? Spesifik. Misalkan sepak sila, sepak takraw atau sepak kura ya. Nah, kompetensi terus turunkan ke bawah, coba. Tujuan pembelajarannya mana? Tujuan pembelajaran. Oke, formatnya ya, formatnya di format yang saya kasih itu. Ya. Siap, baik, Pak. Ya, formatnya disesuaikan. Jadi supaya sama formatnya. Siswa mampu melakukan teknik dasar, lanjutan, spasila dengan teknik lanjutan itu kan banyak itu. Agil, apa teknik lanjutan itu? Apa smash, apa block, apa service, ya. Pilih salah satu. Siswa mampu menjelaskan teknik dasar. Ini kelas berapa ini? Kelas 8, Bapak. Kelas 8. Kelas 8 itu SMP ya? Iya, betul, Bapak. Nah, nanti di ini lagi ya, menjelaskan itu termasuk C berapa itu. Ya, kamu cari lagi itu C berapa menjelaskan itu. Ya, siswa mampu menunjukkan nilai disiplin
semangat, sportivitas, percaya diri, dan kejujuran. Nah, ini dikaitkan ya, yang tujuan ini dikaitkan dengan sifat takraunya. Pada saat apa dia harus jujur itu? Sportivitas itu apa? Misalkan siswa dapat menunjukkan nilai disiplin pada gerakan apa gitu ya, atau kerjasama pada permainan gitu ya. Jadi maksudnya di nilai-nilai disiplin itu dibuatkan implementasinya di sifat takrau itu ya. Kalau ini kan umum, ini siswa mampu menunjukkan disiplin, sportif, percaya diri, kejujuran. Nah, itu umum. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini dimintakan implementasinya apa gitu dalam pelajaran itu. Nah, kalau materinya misalkan tadi servis, nah apa gerakan dalam servis itu, dalam pembelajaran servis itu apa nilai-nilai yang kita harapkan? Oke, ya. Nah, saya kira itu yang masukan dari saya ya. Pertama formatnya, yang kedua tujuan pembelajaran. Nah, jadi harus lihat lagi, kamu buka tingkatan dalam domainnya, afektif apa, kognitif apa, afektif apa, kata-kata operasionalnya ya. Kamu buka itu ada di apa, kamu buka di Google, itu banyak semua itu dapat. Oke, itu masukan saya dari saya, Bu Silvi. Saya kembalikan ke Bu Silvi. Baik, terima kasih Pak Yakrus. Oke, Agi, Ibu lebih ke diisinya ya, di pembelajaran kegiatan inti. Tadi Ibu sudah lihat ada, coba lihat di situ berapa variasi. Sepak sila ya materinya. Ya, Nah, Ibu. ya, jadi alangkah bagusnya kalau kamu bisa mendesain gambarnya. Gambar tuh nggak harus animasi ya, seperti sketsanya aja. Oh, siswa dibariskan setengah lingkaran, gambar lingkarannya. Ya, jadi lebih memudahkan. Oh, seperti ini kegiatannya. Kalau dibaca gini kan masih bingung ya, masih meraba-raba ya, Gi. Ada berapa, Gi? 1, 2, 3. Ada berapa? Kegiatan ini setengah. Ini nih ABC. Ada D-nya enggak? Setelah itu langsung ke tahap latihan, Ibu. Tahap latihan. Di tahap latihannya ada 3 tahap, Ibu. Ada 3 tahap cuman ya? Iya, tahap dasar, tahap menengah, dan tahap itu lanjutan yang untuk pemahamannya. Ya, jadi misalnya tadi kan buat lingkaran. Ya, tahap awalnya seperti apa? Siswa dibariskan dulu sebelum diberikan kelompok membentuk lingkaran. Kemudian apa lagi? Nah, masukkan. Modelnya seperti apa sepak silanya? Apakah satu orangnya berada di tengah lingkaran? Gitu kan? Untuk memulai. Kemudian dia bebas mengumpan ke siapa? Ke temannya yang berada di lingkaran itu. Itu kan lebih jelas, Gi. Paham ya maksud Ibu ya? Nah, jadi uraikan kegiatan inti itu jangan ambigu sifatnya ya, tapi kita langsung tepat sasaran aja. Mau kegiatan inti yang seperti apa kita akan terapkan. Begitu ya. Untuk Agi ya. Terus tadi Pak Yakrus tadi sudah menambahkan, tolong formatnya disamakan aja dengan Pak Yakrus ya, karena Ibu pun kan sudah mengirimkan sama kamu, ada contohnya ya, karena setiap sekolah itu kan beda-beda juga nak ya, dia melakukan FGD dulu, terus penyamaan persepsi. Nah, jadi kalau kita di kuliah didaktik metodik sepak takraw, kita acuannya sama dosen dulu ya. Kalau di sekolah kan mengetahui kepala sekolah, karena kamu membuatnya di
kampus, ya kan? Jadi ikuti aja ya dosen pengampunya Pak Yakrus dan Ibu Silvi gitu. Oke? Ya Agi, tolong nanti diperbaiki pada saat nanti kamu akan praktek ngajar. Ibu menilai berbeda praktek kamu. Gitu ya. Oke, silakan ditutup Agi, terima kasih. Di sini Bu, izin bertanya Ibu. Ya Agi. Jadi untuk yang bagian ya ini Bu, bagian pemanasan. Karena ada di MK lain juga, kami untuk yang hal seperti ini, pemanasan ini, kata dosen tersebut tidak boleh ditulis Bu, tidak usah ditulis, tidak perlu. Itu bagaimana Bu ketentuan untuk RPP? Apakah memang untuk seperti pemanasan, berdoa itu tidak perlu dituliskan atau memang harus dituliskan di RPP? Oke, kalau misalnya pada RPP itu kan kegiatan yang akan guru lakukan, ya. Contohnya di pendahuluan. Di pendahuluan itu kan pasti ada doa. Enggak apa-apa dimasukkan. Doa itu ya enggak. Sebelum mulai kan pasti ada doa. Kemudian apalagi? Ya kan kalau di kelas dia mengecek kehadiran. Ya, mengecek kehadiran. Kalau di lapangan kan tinggal praktek aja gitu. Paham ya maksud Ibu praktek kan? Karena kita 1 jam pelajaran itu beradanya di kelas. Jadi untuk penulisan RPP itu nggak apa-apa Gi. Nah kalau ini kan pemanasannya kan terlalu banyak tuh. Angkat tekuk ke depan nggak usah. Yang penjabaran ini. Tapi kalau kamu mau menuliskan pemanasan, cukup itu saja nggak? Ibu rasa nggak jadi masalah. Kalau seperti ini kan lebih rinci. Nah yang lebih rinci ini kamu realisasikan pada saat di lapangan gitu. Tidak usah dimasukkan semua perintilan kecil-kecil, kecuali kegiatan inti yang seperti Bu tadi, ada gambar, ya dibuat 3 lingkaran, misalnya ada 1 orang berada di tengah, nah kamu konsep itu bagaimana penjelasannya di bawah, gitu. Ya, jadi kalau mau menuliskan, karena kan sebenarnya kalau di RPP itu sendiri itu yang merupakan perencanaan yang akan menjadikan guru pegangan guru gitu ya. Jadi pedoman guru sebelum mengajar dia sudah ada nih, oh ini rencana saya. Oke, jadi saran Ibu mungkin maksud dosen pengampu mata kuliah itu yang penjabaran ini yang terlalu banyak ini dihapus aja gitu. Tapi tetap menuliskan, lakukan pemanasan. Kayak gitu, ya. Oke. Apakah dipahami Agi? Siap, bisa dipahami. Ya. Oke. Silakan ditutup Agi karena kita bisa lanjut ke temannya yang lain ya. Lanjut. Siapa? Izin Bu, Desi Bu. Ya, silakan Des. Desi udah ya pertemuan yang lalu ya? Belum, Udah, Bu. Itu contoh dari Google. Oh, contoh di Google ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menampilkan RPP. Baiklah, RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apakah terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar, Des. Baik, saya lanjutkan, yaitu ada sekolah SMP Negeri 2 Kota Lubuk mata pelajaran Penjaskes, kelas atau semester 9, semester ganjil, materi pokok permainan sepak takraw, yaitu sepak sila. Alokasi waktu 2 kali 40 menit, pertemuan kedua. Kompetensi inti, menghargai dan menghayati ajaran agama di anutnya, menghargai dan mengamati perilaku jujur. Silakan dilihat ya teman-teman. Lanjut di B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan serta
permainan bola besar yaitu sepak takraw. Yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan ke dalam permainan sepak takraw secara lancar dan koordinatif. Menyebutkan konsep variasi keterampilan gerak dalam permainan sepak takraw yaitu sepak sila. Lalu menyebutkan cara melakukan sepak sila dan melakukan keterampilan sepak sila. Yang kedua, melakukan permainan sepak takraw dengan menggunakan sepak sila. Lanjut di tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang sepak takraw yaitu sepak sila. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan gerakan sepak sila dalam aktivitas permainan dengan tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap berani, semangat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan responsif dalam melakukan sepak sila pada sepak takraw. Materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian sepak takraw, yang kedua pengertian sepak sila, yang ketiga gerak spesifik sepak sila, yaitu ada 3 gerakan atau 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yang dimana berdiri dengan 2 kaki terbuka berjarak selebar bahu. Yang kedua kaki sepak digerakkan melipat setinggi lutut kaki tumpu. Yang ketiga, bola dikenai atau bersentuh dengan bagian dalam kaki sepak pada bagian bawah dari bola. Yang keempat, kaki tumpu ditekuk sedikit, badan dibukukan sedikit. Yang kelima, mata melihat ke arah bola. Lalu ada tahap pelaksanaan. Silakan teman-teman melihat gambar. Yang pertama, lambungkan bola. Yang kedua, ayunkan salah satu kaki secara bergantian. Yang ketiga, kaki tumpu ditekuk sedikit. Yang keempat, badan dibungkukkan sedikit. Yang kelima, usahakan perkenaan bola pada kaki bagian dalam maksimal dan tepat. Selanjutnya, melakukan secara bergantian kiri dan kanan. Lanjut di tahap lanjutan, teman-teman perhatikan bola bergerak tepat ke kaki bagian dalam, lalu lakukan berulang kali dan bergantian kaki kanan dan kiri. Selanjutnya pendekatan dan model pembelajaran. Ada pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua model yaitu inquiry atau discovery learning, memahami konsep dan arti atau pengertian materi. Yang ketiga metode yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan materi antara guru dan siswa. Lanjut di alat dan media pembelajaran, alat bola takraw, lapangan yang memadai, lalu net, media, gambar, atau video. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, aktivitas belajar, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa, memeriksa kehadiran, memeriksa kesehatan dan kesiapan, memberikan motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari yaitu sepak takraw atau sepak takraw, tujuan, mengajukan pertanyaan, memberitahukan materi, lalu memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Itu di inti, pendidik menampilkan video dan slide presentasi mengenai langkah-langkah melakukan sepak sila. Lalu menanya pertanyaan kritikal berkaitan dengan sepak sila. Lalu mengumpulkan informasi dan data. Mengumpulkan informasi, peserta didik secara kreatif diberikan waktu untuk mencari informasi atau merangkum mengenai materi yang sedang dibahas, yaitu sepak sila. Lalu penggunaan model discovery learning, yaitu siswa melakukan pemanasan dengan baik, peserta didik dibariskan dengan lurus, lalu setiap peserta didik diberi instruksi untuk mencoba melakukan gerakan sepak sila. Ya, di sini FPP-nya penggunaan modelnya yaitu latihan individu terlebih dahulu tentang sepak sila. Yaitu ada tahap persiapan tadi yang sudah saya jelaskan, lalu ada tahap pelaksanaannya yang sudah saya jelaskan juga di atas tadi, lalu terakhir yaitu ada tahap lanjutan. Selanjutnya ada penutup.
memfasilitasikan peserta didik untuk mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan, melaksanakan penilaian, pendidikan mengevaluasi, lalu diakhiri dengan penutup dan memberikan salam. Penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Nah, bentuk penilaian di sini ada observasi, tes tertulis, ada esai, dan praktik keterampilan tentang bisa atau tidaknya sepak sila tersebut. Instrumen penilaian terlampir di bawah, remedial, dan pengayaan. Lampiran 1 ada aspek pengamatan. Bisa dilihat ya teman-teman, ada berdoa, mengucapkan syukur, dan lain-lain. Lalu ada lembar observasi, aspek pengamatan. Lalu aspek pengamatan tentang berani, sikap berani, disiplin, tanggung jawab, semangat, percaya diri, dan responsif. Ada penilaian afektif juga. Dan ada soal-soal penilaian kognitif. Misalkan jelaskan pengertian sepak takraw, pengertian sepak sila, langkah-langkahnya, dan yang terakhir, menurut pendapatmu, kesulitan apa yang dialami saat melakukan sepak sila tersebut. Ini harus ada guru dan kepala sekolah di sini. Aspek pengamatan dan penilaian psikomotor. Ada penilaian psikomotor yaitu awal, pelaksanaan, akhir, dan diakhiri dengan jumlah skor. Nah, yang terakhir ada pengayaan. Lalu dilampirkan juga tanggal dan tempat ya, serta mengetahui kepala sekolah dan guru yang mengajar tersebut, guru yang membuat RPP ini. Sekian, terima kasih. Itulah tadi RPP yang telah saya buat. Sudah, Bu. Baiklah, Pak Yus, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Oke, ya tadi ya, saya kira sudah bilangnya ya sudah pakai format ya berikan kemarin. Hanya nah tadi yang saya lihat sepintas itu tujuan pembelajaran ya. Betul dilihat lagi kata-kata operasionalnya. Ya masih mengetahui di situ ya. Nah, mengetahui itu nanti dicari yang dapat di itu apa kata-katanya ya. Dilihat nanti C berapa gitu. Oke. Yang lain melakukan gerakan spesifik. Oke, ya, prakteknya sudah ada. Efektifnya sudah ya sudah masuk, ada aspek efektif di sepak takrawnya juga sudah masuk di situ. Saya kira sudah cukup baik gitu Bu Silvi. Baik, terima kasih Pak Yakrus. Oke, Desi. Nah, seperti ini ya, Nak. Yang saya utarakan tadi, Agi maju, Wanda maju. Nah, yang seperti ini ada gambarnya. Ini kan lebih enak ya, ada tahap persiapan apa yang dilakukan. Ya kan? Ada gambarnya, kemudian di bawahnya ada penjelasan. Nah, ini yang pertama. Ada lagi nggak, Des? Model yang kedua? Oh, ini tahap pelaksanaan, ini lanjutan ya. Masih mencoba sendiri ya nggak siswanya kan? Kalau kita ilustrasikan ya, orang yang A, B, C. Ya kan, di tahap pelaksanaan. Nah, kalau ada model yang lain, ya boleh kamu buat ilustrasi gambarnya seperti apa. Nah, oke. Nah, jadi pada saat
diterapkan di lapangan bersama teman-teman kamu yang Desi ngajar tadi, itu lebih enak gitu. Ya. Nah, ini kan jalan tahap lanjutan, ya kan? Ya, sepak sila berjalan nih sendiri. Dia nyoba yang ini di tempat tahap pelaksanaannya. Bagus gitu. Ya, yang seperti ini yang Ibu inginkan. Seperti Desi ini. Ya. Paham ya mahasiswa sekalian? Paham ya, Nak? Paham ya? Oke. Ya, itu saja. Desi, silakan ditutup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Silvi dan Pak Yakus Ya. atas masukan dan sarannya. Saya tutup pemaparan RPP yang telah saya buat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah ini ada mata kuliah yang lain? Setelah Ada, didaktik? Bu. Ada, Bu. Jam berapa? Jam 9.40, Bu. Ya, 9.40 ya. Pak Yakrus sekarang kan jam 9.2. Nah, Pak, apakah satu orang lagi, Pak? Ya, kalau masih ada waktu, Bu Silvi, mungkin satu orang lagi. Satu orang lagi, Pak ya? Ya, Ya. baiklah. Oh ya, terima kasih, itu Pak. di WA itu ada saya buat daftar yang tampil. Tolong diisi bagi yang sudah tampil, diisi namanya di WA ya, sesuai dengan urut ya. Oke, ya. Lanjut, Ya, Pak. Bu Silvi. Ya, terima kasih Pak Yakrus. Silakan Cutia. Ada Cutia? Cutia? Ayo yang siap, silakan, Nak. Satu orang lagi, waktunya mepet ya. Bisa menampilkan RPP-nya? Halo, satu orang lagi. Satu orang lagi? Ada? Iya, Bu. Ya, langsung aja, Nak. Silakan menampilkan RPP-nya. Halo, nunggu apa nih? Tidak ada yang tampil ya lagi. Iya, Pak. Saya lihat sudah RPP-nya di WA itu sudah banyak itu, tapi kok nggak berani tampil ini. Nggak tahu nih, Pak. Kenapa, Pak? Semester 4 ini, Pak. Ya. Masih kesalahan ada video Pak dari video. Gimana nih, Pak? Ya, kalau memang nggak ada lagi Bu Silvi ya sudah kita tunggu nanti paparan dari mereka. Ya. Iya, Pak. Ya, mungkin untuk hari ini mungkin sudah cukup kita. Nah, minggu depan kita tampilan yang lain. Ya, harus lebih banyak, Pak ya. Ya. Karena Yang baru jelas kalau tiga, belum Pak. kalau yang belum tampil presentasi, ya dia belum bisa nanti praktek. Ya, belum bagi yang praktek nanti itu bagi yang sudah memaparkan RPP-nya. Bagi yang belum memaparkan RPP, jadi dia belum bisa nanti untuk praktikum, ya simulasinya belum bisa gitu. Jadi kita beri nanti kesempatan bagi yang sudah menampilkan RPP untuk simulasinya. Gitu Bu Silvi. Ya, Pak. Oke. Baiklah, Pak Yakrus, sepertinya mahasiswa
tidak ada lagi Pak yang ingin menampilkan RPP, kita akhiri saja ya Pak Yakrus ya Pak. Ya, mungkin kita foto dulu mungkin. Ya, silakan Wanda dibantukan. Aktifkan kamera mahasiswa. Nah, muncul semua. Pak, aktifkan mikrofonnya satu orang. Kok dari tadi Bu panggil sama Pak Yakrus, nggak ada nih nampilkan RPP-nya. Kenapa, Nak? Coba. Jangan takut ya. Penjas itu tidak boleh takut. Ya, harus belajar berani mengemukakan pendapat, ya, menampilkan tugas. Gitu. Kalau kamu takut, kamu pasti nggak bisa itu. Ya, nggak ada jiwa beraninya. Paham ya semester 4? Paham, Bu. Iya, harus berani. Masa Wanda, Agi, Desi. Wanda, Agi, Desi. Bu, apa namanya? Yang lain kemana? Udah semester 4 ya, bukan mahasiswa baru kamu. Nah. Ya? Oke? Ya, Bu. Bisa? Bisa ya? Yang Bisa, lainnya? Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Silakan Wan di foto, Wan. Baik. Silakan aktifkan kameranya. Karis, Iqbal, Iksan, Henggi, Agi. Slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Pak Yakrus. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Wanda. Tadi ada yang nanya, Bu. Katanya yang ngumpul RPP di e-learning itu yang sudah maju atau yang belum juga mengumpulkan, Bu? Semuanya ya, Wan. Semuanya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Pak Yakrus. Terima kasih banyak, Pak Yakrus. Mahasiswa. Sama-sama Bu Silvi semuanya. Sampai ketemu Terima pada kasih. pertemuan selanjutnya ya, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.